Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat datang di 60 Minute Worship hari ini. Sama-sama kita berdoa buat bangsa. Bukan cuma hadir menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan malam hari ini, tapi di bulan kemerdekaan ini, bahkan di momen 60 Minute Worship malam hari ini, mari kita ambil waktu untuk kita berdoa bagi kota dan bangsa. Amin. Setiap nyanyian, setiap pujian yang kita persembahkan ini biar jadi doa kita sama-sama. Kita sepakat supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Taruh beban di hati saudara untuk berdoa menangisi bangsa ini. Bawa pada Tuhan. Jadi itu jadi ungkapan rasa syukur kita atas Indonesia. Bahkan doa dan seruan tangisan kita buat Indonesia. Bapak Ibu di rumah dimanapun saudara ada, sedang menyaksikan 60 Minute Worship. Di rumah-rumah dimanapun saudara menyembah, mari pergunakan malam hari sebagai momen untuk kita menyatukan hati, berdoa biar Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami Tuhan, bawa seluruh hidup kami, dan biar momen ini kami akan berdoa biar bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Di tempat dimana kami ada malam ini, di 60 Minute Worship, kami bukan hanya menikmati Tuhan, tapi juga kami mau taruh beban dan berdoa bagi kota ini, berdoa bagi bangsa ini, biar belas kasihan Tuhan dinyatakan. Nyanyian inilah nyanyian doa yang keluar dari tangisan air mata kami, untuk berdoa bagi Indonesia. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan lawatan-Mu ada pada kami. Kami siap menyembah dan menikmati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Membawa
berdiri bersatu hati, mohon belas kasih-Mu, kemuliaan-Mu bagi bangsaku. Tuhan pulihkan Indonesia. Kami berdiri bersatu hati, mohon belas kasih-Mu, Tuhan, kemuliaan-Mu bagi bangsaku. Tuhan pulihkan Indonesia. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang merendahkan diri, berdiri bagi bangsa, berseru bagi kota. Satu hati menyembah-Mu, naikkan sembah. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memberkati bangsa. Oh, doa kami
Tuhan selamatkanlah, pulihkanlah. Kami rindu melihat lawatan-Mu. Tuhan selamatkanlah, dengar doa kami pulihkanlah. Kami rindu melihat lawatan-Mu. Tuhan selamatkanlah, kami berseru kepada-Mu, pulihkanlah. Kami rindu melihat lawatan-Mu. Tuhan selamatkanlah, dengar seruan kami Tuhan. Kami rindu melihat lawatan-Mu. Kami satu hati di hadapan Tuhan. Kami berdiri bersatu hati, mohon belas kasih-Mu, kemuliaan-Mu bagi bangsa-Mu. Tuhan pulihkan sekali lagi. Kami berdiri, kami bersatu hati, mohon belas kasih-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa-Mu. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan selamatkan, Tuhan selamatkan Indonesia. Mengangkat tangan kami, Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Pulihkan, selamatkan ya Tuhan. Ini tangisan kami, ini air mata dan seruan kami. Selamatkan. Malam ini bersatu kami memanggil nama-Mu atas Indonesia.
curahkan hujan pertobatan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami sepakat berdoa bersama-sama di hadapan-Mu. Kami satu hati datang berseru. Kami datang menyembah-Mu. Satu hati berseru. Kami membawa doa, membawa negeri kami. Mohon belas kasih-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri, membawa bangsa-Ku. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Lawan Indonesia, lawan Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan hujan pertobatan. Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Lawan Indonesia dengan kasih-Mu. Tuhan curahkan hujan pertobatan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia. Sebabnya satu hati kami berseru pada Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan, kami datang, kami datang menyembah-Mu. Satu hati berseru, membawa negeri kami. Mohon belas kasih-Mu, mohon belas kasih-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu, merendahkan diri, membawa bangsa-Ku. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Lawan Indonesia, lawan Indonesia
berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu,
sama-sama katakan Tuhan. Masing-masing kami melepaskan berkat Indonesia. Kami memberkatakan berkat atas Indonesia. Satu hati kami berseru bagi bangsa ini ya Tuhan. Yes. Bagi bangsa ini
Indonesia. Katakan bagi kemuliaan Indonesia. Mari kita sama-sama katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Kerinduan kami. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku. Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi sekali lagi sepakat sama-sama katakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu nyata. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku. Indonesia. Ku berdoa Indonesia. Katakan penuh kemuliaan Indonesia bagi kemuliaan. Ya sama-sama katakan sekali lagi. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi sekali lagi sama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Mari berkata sama-sama Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini kerinduan setiap kami bahwa Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Dalam setiap kami yang hadir pada malam hari ini, bahkan kami yang menyaksikan secara online, Tuhan tahu kerinduan hati kami. Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Indonesia kembali kepada tempat seharusnya, yaitu dalam kehendak dan kedaulatan-Mu yang gak pernah meninggalkan bangsa ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, jadi kerinduan kami yang dalam, khususnya dalam memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, negeri kami yang Tuhan tempatkan kami di tempat ini 81 tahun lamanya. Ini kerinduan setiap kami untuk bawa negeri kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, negeri ini akan berantakan tanpa Tuhan yang ada di tengah-tengahnya. Negeri ini akan hancur tanpa Tuhan yang dimuliakan di tengah bangsa. Terima kasih buat setiap kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati setiap kami. Dan sebentar firman-Mu dibagikan berbicara tengah-tengah kami. Engkau yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sistem worship malam hari ini mengangkat tema bangsa yang memuliakan Tuhan. Saya rasa saya mau awali dengan sebuah pertanyaan bagi kita semua. Kalau kita berbicara tentang bangsa yang diberkati, apa yang biasa muncul dalam pikiran kita? Ketika berbicara tentang bangsa yang diberkati, apa yang muncul dalam pikiran kita? Biasanya kita akan muncul berpikiran dengan ekonominya yang kuat.
teknologinya yang maju, pendidikannya yang merata dan baik, kesehatannya yang juga merata dengan semua fasilitas yang difasilitasi oleh negara, keamanan yang terjaga dengan sentosa, pemimpin yang hebat tahu mengambil keputusan yang baik buat bangsanya. Kita mungkin punya banyak definisi, arti tentang bangsa yang diberkati. Tapi menarik ketika pemazmur berbicara tentang bangsa yang berbahagia, ternyata nggak berbicara tentang itu semua. Berbicara tentang bangsa yang berbahagia, ternyata berbicara tentang, kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bahkan diterjemahkan lain bilang milik pusakanya. Jadi kita berpikir dan bertanya bukan lagi sebatas tentang bagaimana bangsa ini jadi bangsa yang lebih baik. Aku rasa kita punya kerinduan yang sama. Teman-teman yang menyaksikan, bahkan teman-teman kita yang turun ke jalan dan beberapa hari ini, aku rasa kita punya tujuan yang sama. Bagaimana bangsa ini jadi lebih baik. Bagaimana pemerintahan ini mengambil keputusan yang lebih baik. Saya rasa kerinduan kita sama. Tapi jauh lebih dalam daripada itu, pertanyaannya bukan itu. Siapa yang jadi Tuhan atas bangsa ini? Karena kalau mau bangsa ini bahagia, pertanyaannya jadi siapa Tuhan atas bangsa ini? Karena sebuah bangsa bisa aja jadi maju. Semua bangsa bisa aja jadi kaya. Semua bangsa bisa aja punya segala hal yang terbaik dalam bangsa tersebut. Tapi belum tentu kenal Tuhan. Belum tentu hidup dalam kebenaran. Belum tentu punya arahan secara moral. Belum tentu. Karena ketika kita berbicara tentang bangsa yang diberkati, ternyata Tuhan bawa sesuatu yang lebih dalam dan mendasar. Yaitu pertama-tama bukan tentang kuat bangsanya dan apa yang dimilikinya, tapi tentang siapa yang jadi Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kalau baca secara lengkap Mazmur 33 yang kita baca tadi secara lengkap dari ayat 1, Mazmur ini ngajakin umat Tuhan untuk memuji Tuhan sebagai Raja dan penguasa atas seluruh ciptaan dan bangsa-bangsa. Jadi Mazmur ini secara keseluruhan mengajak untuk umat Allah menyembah Allah sebagai Raja dan penguasa atas seluruh ciptaan dan seluruh bangsa-bangsa. Pemazmur bahkan bilang gini, Tuhan melihatnya dari surga, Ia membentuk mereka. Dan ada kata gini, gak ada kekuatan bangsa yang dapat menggagalkan kehendaknya. Dan menariknya kalau kita geser ke ayat 16, bacaannya gini, seseorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Menarik ayat ini berbicara bahwa pemazmur sedang bongkar cara pikir manusia yang melihat gini, bahwa saya akan aman berdasarkan kuasa saya. Saya akan aman berdasarkan kekuatan saya. Saya akan aman kalau uang saya banyak. Saya akan aman kalau saya punya kenalan pemerintah. Bisnis saya akan aman kalau saya punya orang yang ada dalam posisi tertentu. Kita ngerasa kita aman atas berdasarkan kekuatan dan kuasa yang kita miliki. Dan pemazmur ngingetin, bukan di situ. Bukan di situ. Kita berpikir semakin kuat saya, semakin aman saya. Tapi Tuhan bilang, kekuatanmu bukan jaminan kamu selamat. Kekuatanmu berasal daripada Aku yang adalah Tuhanmu. Makanya kembali ke ayat 12 tadi, bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bukan sekedar bangsa yang memang sempurna, gak bakal ada. Bangsa yang gak punya masalah ya mungkin ada. Tapi bangsa yang mengakui kedaulatan yang paling tinggi ada pada Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, akhirnya mengerucut. Karena bangsa ini terdiri dari banyaknya manusia, dan kita salah satunya. Dan kehidupan sebuah bangsa dibentuk oleh kehidupan manusia yang ada di dalam kita. Jadi pertanyaannya, kalau kita ingin berbicara tentang bangsa yang memuliakan Tuhan, nggak bisa ngomongin bangsa yang lain, nggak bisa ngomongin orang lain. Yang pertama ngomongin diri kita sendiri. Seperti apa umat Tuhan yang memuliakan Tuhan?
Kalau kita mau berbicara tentang bangsa yang memuliakan Tuhan, dimulai dari seperti apa saya sebagai umat Tuhan yang memuliakan Dia di tengah-tengah bangsa ini. Memuliakan Tuhan bukan berarti hanya Kristen. Memuliakan Tuhan bukan berarti yang menyebut nama Yesus. Saya rasa dan saya rasa kita sepakat semua, Indonesia nggak kekurangan orang Kristen. Tapi nama-nama Kristen itu pakai rompi orange juga. Nama Kristen itu juga bikin strategi bisa bunuh orang. Saya tinggal di belakang penjara Salemba, saya besar di sana. Papa saya sampai suka iseng ngomong sama saya gini, nah dengerin tuh, namanya Kristen semua, Yohanes dipanggil. Namanya Kristen banyak saya dengar setiap hari karena saya belakang penjara Salemba tinggal. Karena kakek saya dulu kepala penjara Salemba. Saya tinggal di belakang penjara, saya biasa dengar nama orang Kristen ada di dalam disebut dengan rasnya. Saya rasa kita gak kekurangan orang Kristen. Kita gak kekurangan orang yang menyebut nama Yesus. Tapi kita kekurangan anak-anak Tuhan yang hidup imannya, menghidupi imannya. Karena iman sejati selalu memiliki dampak keluar. Sekali lagi, iman yang sejati selalu memiliki dampak keluar. Dan Bapak Ibu Saudara, terbiasa banget ayat ini ada di dinding Ici. Kalau nggak terbiasa ayat ini, bukan jemaat Ici berarti. Tapi ya nggak apa-apa, kalau tiap minggu Rabu yang mau kesini aja nggak apa-apa. Tapi dalam Matius 5 ayat 11, dan demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka ngelihat perbuatanmu yang baik, bukan kamu yang dipermuliakan habis itu. Waktu orang lihat perbuatan baik kita, yang dipermuliakan Tuhan. Mereka melihat perbuatan kita dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Sehingga tujuan hidup kita bukan supaya orang bilang, Ici keren ya gerejanya, Ici bagus ya praise and worship-nya. Bukan itu. Tapi dalam setiap apa yang baik yang kita buat, Tuhannya siapa? Keren banget kayaknya. Tuhannya siapa? Kok mereka menderita tapi tetap bisa muji Tuhan? Mereka kehilangan tapi kok bisa ngomong puji Tuhan? Tuhan siapa yang mereka sembah? Tuhan macam apa yang mereka sembah? Kok bisa bikin mereka kuat kayak begitu? Tuhan yang mereka sembah ternyata hidup ya dalam mereka, bukan sekedar ngajarin doang. Ketika kita berbicara tentang bangsa, kita bersyukur kemerdekaan Indonesia, kita bersyukur banget tentang itu. Tapi sebagai orang percaya, kita kenal kemerdekaan yang jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna. Bukan bermaksud menggeserkan kemerdekaan bangsa, tapi ada yang lebih dalam dan keren daripada itu semua. Yaitu ketika kita orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Yohanes 8:36 bilang, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan di dalam Kristus, saya sekarang bebas melakukan apa saja di bangsa ini. Bukan. Tapi kemerdekaan di dalam Kristus yang Tuhan kasih bagi kita semua. Sekarang saya bebas hidup untuk Tuhan di tengah bangsa ini. Sekarang saya bebas hidup mempermuliakan nama Tuhan di tengah bangsa yang kita rasa lagi kacau ini. Karena masalah terbesar sebuah bangsa bukan sekadar sistem yang rusak yang mungkin kita lihat itu sekarang. Tapi masalah terbesar manusia adalah hati yang berdosa. Kita butuh hati yang baru, dan itu Yesus tawarkan. Jadi malam ini kita nggak bisa mengubah seluruh bangsa Indonesia. Kita nggak bisa mengubah pemerintahan kita, walaupun dengan komen di sosial media Pak. Kita nggak bisa mengubah itu semua. Kita nggak bisa memperbaiki semua masalah yang ada. Tapi ada satu yang Tuhan percayai, hidup kita di rumah, di kantor, sekolah, bisnis. Apa yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi pertanyaan ini bukan lagi apa yang saya bisa dapatkan dari bangsa ini, tapi gini, apa yang Tuhan mau untuk saya berikan kepada bangsa ini melalui hidup saya. Apa yang Tuhan mau saya kasih ya buat bangsa ini melalui hidup saya dengan apa yang saya punya. Saya rasa kita semua punya contoh yang sangat jelas. Pastor Jojo dan Pastor Henny.
pasangan ini yang ia akan panggilan Tuhan, sehingga hari ini bisa ribuan anak di daerah makan bergizi, ribuan anak di daerah menikmati pendidikan gratis. Ada Ibu Novi di sini yang setiap tahun 3-4 kali ngurusin rekrutmen guru pedalaman yang kita kirim ke sana. Ada sepasang orang yang iya sama panggilan Tuhan, yang bertanya apa yang Tuhan mau pakai dari hidup saya untuk saya bisa kasih bagi negeri ini. Yang harus tinggalin semua, yang akhirnya punya anak-anak yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat izin 4 tahun ini berjalan. Salah satunya peran anak-anak asrama yang ada bersama dari awal. Mereka yang bangun, Bapak Ibu Saudara bisa nyaman sekarang. Salah satunya mereka yang beresin ini semua dengan segala sesuatu yang ada. Ada orang yang iya sama panggilan Tuhan. Ada orang yang iya sama apa yang saya punya untuk saya kasih buat Tuhan. Yang diawali sama Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Sehingga segmen ini jadi segmen kita terakhir. Indonesia ngebutuhin kita untuk jadi orang Kristen yang paling keras bicara tentang Tuhan. Tapi Indonesia butuh orang Kristen yang paling nyata hidup bagi Tuhan, sehingga hidupnya bisa dinikmatin bangsa ini. Jadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan dimulai dari kita, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Dia. Saya coba berusaha bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah Indonesia. Dimulai dari kebaikan-Mu yang Kau nyatakan memerdekakan setiap kami, dan kami sebagai orang-orang percaya menghidupi kemerdekaan itu di bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami buat berdampak bukan hanya buat diri kami, bukan hanya buat keluarga kami, tapi berdampak buat bangsa ini. Jika hari dengan segala ketidakidealan yang kami lihat di bangsa ini, kami gak pernah berhenti menaikkan harapan kami sama Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang bertahta dan berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Dan gak satupun nama yang sanggup memulihkan bangsa ini. Gak ada satupun nama lain yang sanggup menyembuhkan bangsa ini. Gak ada satupun yang sanggup
Tuhan yang menjadi Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami mengaminkan Indonesia sembuh. Kami mengaminkan Indonesia bangkit. Kami mengaminkan Indonesia akan kembali ke tempat seharusnya. Waktu kami mengatakan Tuhan yang jadi berdaulat atas bangsa kami. Dan aku berdoa Tuhan buat umatmu yang hari ini hadir dan mereka menyaksikan secara online, bahkan jika ini berputar mereka menyaksikan ini Tuhan. Kami berdoa, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada kesadaran dalam hati mereka. Pemulihan bangsa ini dimulai dari Tuhan yang sudah memulihkanmu, dan Engkau yang menghidupi pemulihan dan kemerdekaan Tuhan kasih untuk bisa memberi apa yang Kau bisa beri bagi bangsa ini. Mungkin hari ini kau datang hari ini datang dengan rasa kecewamu. Mungkin kau punya pengalaman dikecewakan dengan pemerintahan, dengan peraturan yang ada dan lain-lain, dan bikin kamu berhenti untuk berdoa bagi bangsa ini. Bahkan kutuk yang keluar dari mulutmu yang ada bagi bangsa ini. Hari ini kami taruh, letakin semuanya ke dalam kaki Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan. Dengan segala kehancuran kami, dengan segala luka kami, dengan segala cerita sejarah kami di kemarin yang kami alami, betapa Indonesia melukai kami, betapa pemerintah melukai kami. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami dimerdekakan di dalam Yesus, sehingga dimampukan mengeluarkan berkat, kata-kata berkat dari mulut kami untuk bangsa kami Indonesia. Dan aku berdoa buat setiap umatmu yang hadir pada hari ini Tuhan, dalam setiap apa yang mereka sedang doakan, dalam setiap apa yang mereka sedang butuhkan, dalam setiap apa yang mereka sedang pikirkan, taruh hati yang mengasihi generasi di bangsa ini, taruh hati yang mengasihi Indonesia dalam hati mereka, karena hatinya Tuhan gak pernah jauh dari bangsa ini, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, biar setiap pujian penyembahan firman disampaikan mengarahkan kembali kepada Engkau Tuhan atas negeri kami. Kami mau katakan kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupanmu. Dimanapun kau berada, kau menikmati kebaikan, kasih, dan anugerahnya yang gak pernah berhenti dalam kehidupanmu. Sehingga itu yang memampukan kamu untuk bisa memberikan yang ada dalam hidupmu bagi Tuhan dan bagi negeri ini. Dimampukan dalam anugerahnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat. Kasih Bapa yang maha tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dan saya bersari sampai selama-lamanya. Jangan lupa jadi berkat mempermuliakan nama Tuhan negeri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Ada beberapa pengumuman penting yang kami sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi thank you Pastor Felix untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, persepuluhan ataupun donasi untuk Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat menyalurkan melalui transfer di nomor rekening ataupun scan barcode yang ada di layar saat ini. Dan bagi Anda yang memberikan secara non tunai, kami juga menyediakan mesin ETC yang ada di Infodesk Gereja. Dan bagi Anda yang memberikan secara tunai dapat memasukkan di amplop persembahan yang kami bagikan dan memasukkan kembali di setiap kotak persembahan yang kami sediakan, baik di dalam main hall ataupun di lobi gereja. Dan kami juga menyediakan akses wifi dengan isi persembahan dan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan yang dapat diakses tanpa password. Dan jangan lewatkan ibadah Impact Senior bersama Pastor Henny Kristianus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis besok tanggal 20 Agustus pada pukul 11 siang bertempat di Hall Ifgen yang ada di gedung seberang, dan segera lakukan pendaftaran untuk mengikuti ibadah Impact Senior pada hari Kamis besok. Dan akan diadakan juga baptisan air pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus pukul 4 sore, dan di bulan ini akan dilayani langsung oleh Bapak Gembala kita Pastor Yones Kristianus. Dan bagi Anda yang memiliki saudara, kerabat ataupun diri sendiri yang rindu untuk dibaptis, segera daftarkan diri Anda melalui scan QR yang ada di layar saat ini. Dan saatnya mengenali diri yang sejati di dalam Kristus, membuka potensi dan juga mengalami transformasi hidup yang berbuah dengan mengikuti Retreat New Journey 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 23 Oktober 2026 di Kinasi Resort and Conference dengan biaya investasi sebesar 2,5 juta dan dapat dicicil 2 kali. Kuota sangat terbatas Bapak Ibu Saudara semua, jadi bagi Bapak Ibu yang mendaftar
dapat segera mendaftarkan diri Anda melalui scan barcode yang ada, dan semua informasi gereja ini untuk detailnya Bapak Ibu setelah ibadah ini dapat mengunjungi infodesk yang ada di lobi keluar untuk mendapatkan informasi detail dari setiap kegiatan Gereja Impact Community Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya berjumpa kembali di 60 Minute Worship berikutnya. Hati-hati di jalan dan Tuhan Yesus memberkati. Hah? Apa kok mau nginep? Iya, aku mau nginep. Indonesia. Kinarapasya takala rahasa basya karahasa mas. Kinahasa basya kahasa mas. Kinahasa bahasa mas. Kinahasa basya kahasa mas. Kahasa